Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, di sini saya dari kelompok 5. Nama saya Esra Silitonga dengan NIM H1B12005, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Hukum 2020. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit eh, tentang desentralisasi memunculkan raja-raja kecil di daerah Jambi. Di mana di sini dijelaskan bahwa sistem desentralisasi yang diterapkan di Indonesia pada masa lampau telah memberikan kebebasan bagi para pemimpin daerah untuk mengatur wilayahnya sendiri. Hal ini pada gilirannya memicu munculnya raja-raja kecil yang memiliki kekuasaan atas wilayah-wilayah kecil di Indonesia. Para raja kecil ini dapat menjalankan pemerintahan dengan aturan yang berbeda-beda dan tanpa pengawasan yang ketat. Nah, lalu selain itu, sistem desentralisasi ini diterapkan pada yang diterapkan pada masa lalu juga tidak memiliki mekanisme yang memadai untuk mengkoordinasikan kebijakan antara daerah. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan dalam hal pembangunan dan ekonomi antar daerah, yang pada akhirnya memicu terjadinya ketimpangan antar wilayah. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa ketimpangan ini pada gilirannya dapat menjadi faktor pemicu konflik antar daerah atau antar kelompok masyarakat di daerah yang berbeda. Lalu selain itu juga adanya raja-raja kecil yang memiliki kekuasaan besar atas wilayahnya tanpa ada mekanisme pengawasan dan penyeimbang dari pemerintah pusat. Ini juga dapat memicu terjadinya penyalahgunaan kekuasaan di mana yang berujung pada penindasan dan pelanggaran hak asasi manusia. Lalu di sini juga saya kasih satu contoh kasus yang ada di Jambi, yaitu contoh kasus di Jambi pada masa lalu, di mana pada masa pemerintahan Kerajaan Jambi terdapat beberapa raja-raja kecil yang memiliki kekuasaan atas wilayah-wilayah kecil di sekitar Jambi ketika sistem desentralisasi diterapkan pada masa itu. Para pemimpin daerah seperti Patah dan Zulkifli diberikan kebebasan untuk mengatur wilayahnya sendiri, dan itu tanpa campur tangan dari pemerintah pusat yang ketat. Nah, lalu kondisi ini memberikan kesempatan bagi mereka untuk membangun wilayahnya secara mandiri dengan aturan dan kebijakan yang berbeda-beda. Dan hal ini juga menyebabkan munculnya perbedaan-perbedaan dalam hal pembangunan dan ekonomi antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya. Nah, dapat dilihat dari berbagai artikel di berbagai media yang memberikan keterangan bahwa desentralisasi sebagai sistem pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah ini ternyata tidak selamanya memberikan kontribusi yang baik gitu dalam pengaturannya, karena disebutkan di sini ada beberapa poin, yaitu sebagai berikut, di mana yang pertama itu demokrasi dibajak raja-raja kecil, di mana di sini menjelaskan bahwa istilah raja-raja kecil yang di yang dialamatkan kepada para kepala daerah, baik itu di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota, pasca kebijakan otonomi daerah, menyisakan kisah yang sama suramnya dalam pesta demokrasi sampai pemilihan legislatif gitu, atau disebut dengan pileg, di mana pada tanggal 9 April 2014 yang baru digelar. Nah, lalu pesta demokrasi yang seharusnya berjalan langsung, umum, bebas, jujur dan adil ini sialnya telah dibajak oleh raja-raja kecil yang berkuasa di daerahnya. Tentu
memenuhi syahwat berpuasa. Nah, lalu di sini juga poin yang kedua yaitu puasa berlebih raja kecil otonomi daerah, di mana di sini juga menjelaskan um, bahwa terjadinya perseteruan antara Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah dengan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli tentang lahan. Nah, di mana persoalan ini walaupun telah selesai, namun memiliki bekas yang mendalam bagi citra publik pemerintahan Indonesia karena daerah belakangan ini seolah bisa memilih jalan masing-masing dan tidak peduli itu berbeda dengan pemerintah pusat karena didasari oleh otonomi daerah, karena didasari oleh otonomi daerah kuasa atas pemerintahan sendiri. Lalu di sini kemunculan raja-raja kecil otonomi daerah itu dampak dari ketidaktahuan kepala daerah terhadap aturan dan cara sikap dalam birokrasi. Nah, hal tersebut karena setiap kepala desa yang terpilih dari pemilu belum tentu berupa figur yang benar-benar memiliki kompetensi, pemilu membuka peluang bagi siapapun bisa terpilih jadi kepala daerah. Bahkan uh, untuk orang yang tak memiliki kecakapan sekalipun, bahkan orang yang tidak memiliki kecakapan sekalipun. Oleh karena itu, Undang-Undang Otonomi Daerah harus lebih konferensif lagi mengatur batas-batas pemerintah daerah, khususnya itu sisi-sisi yang kewenangannya luas gitu. Jadi poin yang ketiga ini menjelaskan bahwa kemerdekaan pengesahan rancangan undang-undang desa diduga akibat kekhawatiran sejumlah pihak akan munculnya raja-raja kecil yang memiliki kewenangan besar di daerah. Dan pandangan ini dinilai sebagai kepicikan politik, di mana yang semakin mengerdilkan semangat desentralisasi dan otonomi daerah. Nah, di sini ada poin yang keempat di mana otonomi daerah melahirkan raja-raja kecil di daerah. Di mana di sini menjelaskan bahwa sejak diberlakunya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, ternyata hasilnya lari dari tujuan yang diharapkan, di mana semula diberlakukannya otonomi daerah adalah sebagai tujuan agar daerah kreatif dalam menangani sumber daya yang dimiliki dan mengurus apa-apa yang tidak diurus oleh pusat. Tapi ternyata setelah 9 tahun otonomi 9 tahun otonomi daerah dijalankan, malah melahirkan eliteisme yang menumbuh suburnya terciptanya raja kecil di daerah. Nah, padahal apa yang diinginkan oleh penggagasnya Prof. Dr. Rias Rashid MA bukanlah bukanlah seperti itu. Namun otonomi daerah itu gagal membangun akuntabilitas, keterwakilan dan mandatnya baik dalam hubungan pusat, daerah maupun pengelolaan daerah. Lalu sini masuk dalam poin yang terakhir yaitu poin yang kelima di mana otonomi daerah memunculkan raja-raja kecil di daerah. Yang pertama tadi itu otonomi daerah melahirkan raja-raja kecil di daerah itu Wisnu Aje gitu. Di sini hanya raja-raja kecil di daerah. Nah, di sini juga menjelaskan bahwa munculnya raja-raja kecil atau disebut dengan oligarki di daerah pernah menjadi kekhawatiran di awal pelaksanaan otonomi daerah pasca reformasi. Nah, tidaklah berlebihan kekhawatiran tersebut karena
pengalaman empiris menunjukkan bahwa 10 tahun bergulirnya otonomi daerah muncul beberapa persoalan di daerah. Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kini menjadi payung hukum untuk otonomi daerah di Indonesia masih tak terlepas dari berbagai kekurangan gitu. Jadi yakni terlalu dominannya kewenangan dan kekuasaan DPRD, lemahnya kewenangan dan kekuasaan gubernur, serta tidak kuatnya hierarki antara gubernur dengan bupati atau wali kota yang berdampak pada lahirnya raja kecil di setiap daerah, kabupaten atau kota di Indonesia. Nah, di sini ada 2 poin indikasi munculnya raja-raja kecil di daerah dengan dilaksanakannya otonomi daerah, di mana diantaranya adalah munculnya disintegrasi di tingkat daerah, yang B itu monopoli akses-akses vital yang berpotensi ekonomis, buruknya kerja birokrat. Nah, baiklah, saya akan menjelaskan tentang poin di mana di yang A, bagian A itu memunculkan judul yaitu munculnya disintegrasi di tingkat daerah, di mana riuh gemuruh penuh euforia dari otonomi daerah disambut dengan sangat antusias oleh berbagai kalangan, terutama kalangan elit politik dan tokoh masyarakat lokal yang ingin memanfaatkan kebijakan otonomi daerah di Indonesia dengan mengusulkan pemekaran daerah yang seakan-akan sangat mudah. Lalu di sini jika siswa SD di tahun 90-an dapat dengan mudah menghafalkan jumlah provinsi dan kabupaten atau kota di Indonesia, maka saat ini para guru akan kebingungan saat ditanya mengenai jumlah daerah di Indonesia karena cepatnya pemekaran daerah. Provinsi yang dulu berjumlah 27 kini telah menjadi 33 dengan jumlah kabupaten atau kota 483, dan ini mungkin akan terus berkembang. Nah, satu hal yang perlu dirancang dengan skema untuk menjaga kohesi atau yang disebut dengan integrasi, ialah daerah yang dimana skema akualiasi yang dapat mengurangi dan bahkan menghapuskan disparitasi antar daerah. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang B-nya, yaitu di mana monopoli akses-akses vital yang berpotensi ekonomis, buruknya kinerja birokrasi. Di mana di sini PNS sebagai motor penggerak birokrasi cenderung tidak bisa dijalankan fungsi dan perannya dengan baik, karena di sini hal ini disebabkan itu karena buruknya mekanisme rekrutmen dan pengembangan karir PNS di tingkat lokal, dan mereka seringnya menjadi komoditas politik di elit lokal gitu. Jadi di samping itu keinginan yang kuat untuk mendapatkan keuntungan atas jabatannya, kepala daerah sering mengabaikan regulasi yang sudah ada dalam membuat kebijakan. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa tak heran jika jumlah kepala daerah yang menjadi tersangka, terdakwa hingga terpidana kasus korupsi cukup memprihatinkan, karena berdasarkan data Ditjen Otda Kementerian Dalam Negeri hingga pertengahan 2010 total mencapai 125 kepala daerah dari 524 kepala daerah di Indonesia. Sumatera itu atau ICW per 20 September 2007 mencatat ada 41 bupati yang bermasalah
yang 41 bupati yang bermasalah. Nah, di sini berikut daftar yang disusun menurut abjad provinsi. Di mana di sini ada Bupati Pandeglang, Banten, Ahmad Dimyati Natakusuma, status diambil keterangan. Lalu di sini ada dan seterusnya. Nah, lalu di sini berdasarkan penjelasan di atas secara umum, jadi dapat disimpulkan bahwa desentralisasi di Indonesia memang sangat berpotensi untuk dapat memunculkan raja-raja kecil di daerah karena memberikan kebebasan kepada para pemimpin daerah, termasuk raja-raja kecil untuk mengatur wilayahnya sendiri tanpa campur tangan pemerintah pusat yang ketat. Nah, namun kebebasan ini juga menyebabkan adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh beberapa raja kecil, di mana yang pada akhirnya dapat memicu terjadinya ketidakseimbangan, ketimpangan serta konflik dan ketidakstabilan di beberapa daerah di Indonesia. Lalu di sini juga khususnya di Jambi, Batanghari sendiri itu bagaimana kewenangan yang diberikan pusat atas pembagian kekuasaan melalui desentralisasi malah dijadikan jalan tol akses kekuasaan tunggal pemimpin di daerah ini untuk membentuk dinasti politik yang amat ketat, yang amat kental guna menggunakan posisi politik pertahanan. Nah, lalu di sini dengan demikian ada beberapa tawaran untuk mencegah timbulnya raja-raja kecil seperti Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. Nah, di sini juga Hermansyah Johan menyatakan usulan pemilihan bupati dan wali kota oleh DPRD salah satunya untuk menghilangkan raja-raja kecil di daerah. Karena itu diusulkan kepada DPR tidak dipilih langsung oleh masyarakat karena konsepnya ini untuk membangun tata pemerintahan yang efektif, efisien dan produktif dalam konteks negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nah, sini juga ada disebut dalam Direktur Eksekutif Indonesia Political Review atau IPR, Ujang Kamarudin mengusulkan adanya revisi dan aturan yang lebih komprehensif agar pemerintah daerah tidak kebablasan mengimplementasikan atas otonomi daerah. Lalu di sini jika menurut Heru Adrianto, dia menyarankan dengan adanya perluasan kantor-kantor KPK di daerah-daerah, kemudian dengan mengkonsolidasikan seluruh aparatur penegak hukum yang berada di dalam daerah tersebut guna menjalankan tugas yang amat besar ini. Baiklah, sekian dari hasil pemaparan saya dan penjelasan saya tentang desentralisasi, di mana desentralisasi ini memunculkan raja-raja kecil di daerah. Sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.